Jumat semuanya, gimana perasaannya? Senang ya memasuki akhir pekan. Wow, yang lelah-lelah bekerja mungkin bisa healing-healing di Sabtu Minggu besok ya. Saya Karus, setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Kita undang beberapa bintang tamu di sini dengan berbagai cerita. Mudah-mudahan ada yang bisa menghibur, ada juga yang bisa memberikan pembelajaran buat kita semua ya. Seperti biasanya kan kita ke pojokan nih ya kan. Biasanya kita pojokan itu untuk membahas berita-berita hot yang menjadi perhatian publik yang baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi kayaknya hari ini kita memutuskan untuk kita langsung aja ke bintang tamu kita gitu ya, karena ada 3 bintang tamunya. Yang satu ini berupa kasus, yaitu kita ingin mewawancarai ini sepasang suami istri yang kemarin melaporkan Mario Teguh begitu ya, atas tindak pidana penggelapan dan penipuan begitu. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan bintang tamu kita. Ini ada Ibu Syara, Bapak Sunyoto. Ini adalah pasangan suami istri, pengusaha skincare dan juga apa, omiyage ya? Omiyage. Omiyage itu adalah oleh-oleh khas Jepang gitu. Karena Pak Sunyoto dulu pernah bekerja di pabrik di Jepang, sehingga itu yang menginspirasi bisnisnya yang dikembangkan itu memang berbau-bau Jepang gitu ya. Dan Mas Jamal ini adalah kuasa hukumnya yang mendampingi hari ini. Kita akan bertanya, karena kemarin kan juga dari pihak MT dan Ibu istrinya tuh sudah membuat klarifikasi juga begitu ya dari sisinya. Ini ada artikelnya. Kena tipu sebesar 5M. Korban menangis menyesal bertemu Mario Teguh begitu ya. Ini kan 5M tuh dan lain-lain ya begitu ya. Yang ditransfer yang ada buktinya nyata itu adalah sebesar 1,7 miliar. Yang ke atas nama beliau, tapi istrinya, maksudnya istrinya. Oke, rekening istrinya ya. Oke, baik. Ini kita mau tanya nih detailnya ya, karena kan ini simpang siur dan banyak orang yang nggak tahu karena mungkin terlalu complicated gitu ya. Sebenarnya pada saat menandatangani perjanjian, benarkah bahwa yang meng-approach kalian itu dari pihak beliau? Iya. Sangat agresif meng-approach kalian? Bukan agresif lagi, sangat luar biasa agresif. Sangat luar biasa agresif gitu. Padahal jadi, tadi kalian sebenarnya nggak pengen ya? Sudah geleng-geleng, sudah kita, karena awalnya kan ditawarin 18 miliar. Oh, nggak, oke. Awalnya ditawarin 18 miliar, itu beliau atau pihak beliau itu sebagai apa sih sebenarnya? Kerjasama. Kerjasama itu gimana? Memperbanyak rumah cantik Kanemochi, yaitu salon kecantikan yang kita sudah ada di cabang Karawang dan Bogor. Jadi beliau bilang dengan followersnya 33 juta orang, beliau bisa membuat rumah cantik Kanemochi ini tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Bisa dijabarkan atau kalian mengerti nggak, memahami nggak yang dikatakan beliau, masuk rumah Kanemochi ini tersebar di berapa cabang dan termasuk di luar negeri, itu peran beliau ngapain? Membangun bangunannya kah? Bukan. Jadi beliau itu kan selalu bilang, brainstorm kita bahwa dia itu punya followers 33 juta, di mana orang-orang ini tuh punya uang, tapi mereka tuh bingung mau usaha apa. Nah itu yang dia bilang, saya bisa buat kalau saya berada di rumah cantik. Jadi dia nih yang minta masuk ke rumah cantik Kanemochi. Kalau saya bisa masuk di situ, maka saya bisa membuat orang-orang yang punya uang ini, dia membuka itu di tempat-tempat mereka. Bahkan makanya ada di sebelum kita di tanggal 18 itu ada mereka, tanggal 15 dan 18 itu ada mereka nulis di papan tentang ini loh cabang-cabangnya, contohnya. Jadi apa? Sebagai broker untuk mencari investor? Bukan broker sih. Apa dong? Apa dong? Agak bingung tuh, karena bahasanya sangat ngawang-ngawang gitu. Iya. Jadi untuk networking pembesaran rumah cantik Kanemochi yang dia ada di dalamnya untuk kerjasama, karena di sana pun dia minta bagi hasil 15%. Bagi hasil kalau itu rumah cantik ada di mana-mana, dan untuk dropshipper dan reseller ada di mana-mana, omset. Tapi dia ngapain? Ya itu, dia penawaran produk, dia memperkenalkan produk, dia bujuk orang, dia marketing orang. Untuk ke kita. Marketing orang untuk jadi investor kan gitu? Bukan hanya investor, tapi untuk jadi dropshipper, reseller. Iya, agent ya? Apa? Agent istilahnya kan? Kurang lebih agent. Kenapa sih namanya distributor? Iya, gitu, distributor, reseller, jadi dropshipper. Istilahnya dengan kata kasarnya mereka perannya adalah sebagai marketing. Iya. Kurang lebih lah. Kurang lebih marketing. Tapi di dalam perjanjian tuh dijabarin secara detail nggak tugasnya dia, kemudian hasilnya apa sehingga keluar itu 15%. Gini, sebenarnya dia tuh dari awal itu hanya menulis di awang-awang papan
Jadi sebelum terjadi kerjasama itu kayak di papan, kita tuh dikasih tahu contoh, kalian punya stok berapa sekarang, sekian dikali sekian, ya kurang lebih untuk dari skincare doang 10,2 miliar. Itu ada tulisannya. Jadi bukan kita ngawang-ngawang ya. Jadi ada tulisannya. Dia tuh yang ngajuin ya. Dia yang ngajuin dan itu pun buktinya ada. Jadi saya nggak asal ngomong, ada buktinya. Terus kayak contoh satu rumah cantik sekian. Kenapa kita percaya? Karena begini, kita tuh sudah punya rumah Kanemochi. Jadi ketika kita di awang-awang seperti itu, oh kita dengan beberapa cabang saja sudah dapat uang sekian. Make sense lah Make sense lah ya. Jadi kalau ada yang bilang kami serakah, justru bukan masalah serakah, karena kita dari awalnya udah tahu nih omset rumah Kanemochi, karena dia sudah meminta kita laporan keuangan bahkan. Hah? Buat apaan? Karena dari awal mau masuk ke perusahaan, PT tapi kita tadinya, tolak. cuman karena mereka bukannya mau nambahin modal tapi mau minta keuntungan, bayaran, ya kita nggak mau. Gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya cuma bentuk kerjasama aja tanpa berada di dalam struktur organisasi, tapi minta berapa pembayaran? 15% dan 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar itu hitungannya apa? Ngapain dia 5 miliar? Ya itu networking online, karena dia bilang nih ya, sebelumnya kan dia aktif di trading net 89. Nah dia bilang gini kan, dia bilang nih dengan bahasa sederhana, skincaremu dan rumah Kanemochi itu berapa sih perawatan? Saya dengan polosnya bilang 100.000. 9 juta aja saya bisa ajak orang gabung. 9 juta tuh net 89. Dia bilang apalagi kalau cuman ajak orang untuk perawatan di harga 100.000. Make sense dong, Kak Feni gitu loh. Aku berpikir seperti itu. Apalagi dengan dia tuh terus doktrin kita di tanggal 26 sebelum kerjasama itu, bahkan beliau bilang bahwa selamat pagi Bu Sarah, bukan kebetulan nih Bapak diundang tim manga Jepang untuk hadir dalam film peluncuran film The Journey yang akan diputar di 11 negara. Bayangin kalau kita launching Kanemochi Beauty di sana. Aku berpikirnya sederhana dengan Masinyo, karena kita orang daerah, kalau dia PD 11 negara nggak usah jauh-jauh deh. Berarti yang dia omongin di satu negara ini yang di Indonesia, berarti kan kalian berpikir bahwa ke Jepang itu bisa menemukan investor yang akan buka cabang gitu, entah itu di Indonesia ataupun di Jepang, seperti itu ya. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan secara detail. Detail gimana maksudnya kamu? Ya detail itu kan gini. Oh itu kan visi misi ya. Detail itu adalah program kerjanya. Di bulan ini berapa kali dia akan melakukan pertemuan dengan investor? Ada detail ada. Kayak dia mau nanti akan ada di Makassar, di Bekasi, di sana bla bla bla. Ada tanggalnya. Ada. Tadi tiap bulan ada target kerjanya ya. Itu kalau tiap bulan dia tidak dibikin. Belum bikinin. Pada saat memprospek kita itu benar-benar gencar sekali. Kita akan adakan di seluruh kota, dia udah tuliskan di papannya. Tapi ketika sudah kontrak kerjasama, dia justru ngedoktrin kita untuk branding ke luar negeri, naik first class. Beda rencana. Beda rencana. Jadi ibaratnya kita udah kadung tanda tangan, beda lagi nih rencananya. Kenapa yang Makassar dan lain-lain nggak jadi? Malah yang diminta adalah kita harus ganti barang jadi branded. Kalau aku kan nggak pernah pakai branded ya. Ini baju yang ku bikin sendiri gitu. Dia suruh kita pakai barang-barang branded. Aku punya fotonya ketika Masinyo tuh didoktrin harus pakai Louis Vuitton, harus pakai apa? Itu ada. Itu contoh ya, contoh. Iya. Jadi selama kan berapa dari bulan Agustus ya kan? Dari bulan Agustus tanggal 30 dan kita tanggal 3 Maret dia baru posting dan itu pun nggak nyambung. Dari Agustus sampai Maret gitu ya. Apa yang kalian lihat sudah dilakukan? Karena kalau dari tidak pernah posting. dari press conference dia mengatakan sudah mendampingi kalian membuat logo, mendampingi kalian membuat merek gitu, dan katanya kalian dengan bangga sudah unboxing. Mendampingi ini dalam konteksnya ngapain sih sebenarnya? Begini, Taros, kalau logikanya 5 miliar, kita mau bikin logo, kita udah punya tim desain dan udah punya logo dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi selain logo apa dia bilang? Apa nama mereknya, brandnya gitu judulnya? Dari awal nggak boleh apa sih? Siapa yang bilang mau ngomong brand? Saya belum ngomong brand. Berisik deh. Ya, dari awal Kanemochi ini udah jalan, bukan usaha yang kita baru terus kita datangin Kak Feni, ini saya baru gitu. Dan udah ada logonya, udah ada nama brandnya udah ada. Udah ada haki segala macam. Bahkan kita udah haki, Bepom, dan kita sudah punya website sendiri. Program dia yang mau di kota-kota itu diganti lagi, kamu harus ganti logo, harus ganti packaging. Jadi program dia tuh dia lupakan, istilahnya masuk ke yang aneh, ngerecokin kita untuk ngerjain yang lain gitu. Dan itu pun kalau yang tadi dia bilang Kak Feni, katanya dia merubah itu semua dilakukan tim desain kita. Kalau logo karena dia yang maksain ganti, dia yang buat betul. Tapi kita juga nggak minta kok. Baik. Nggak ada urusannya kok. Itu satu. Yang kedua, kan tadi ada perjanjian termasuk salah satunya dalam mencari orang-orang yang bisa jadi dropshipper. Itu sudah dilakukan belum? Belum. Sampai itu detik hanya ini diomongin ketika sebelum tanda tangan. Setelah tanda tangan dia pun melupakannya. Adakah perjanjian bunyinya bahwa kalian atau ada kerjasamanya dalam bentuk akan ada ya, di antara pihak yang bekerja sama itu akan menjadi brand ambassador? Tidak ada. Tidak ada. Kalau brand ambassador ngapain kita ngasih 15%?
Dia minta loh 15%. Dia minta. Dan di MOU itu ada, dia minta. Bahkan kita saking baiknya Kak Ros, sebelum dia kerja sampai detik ini dia sudah pernah mendapatkan 15% keuntungan perusahaan. Dan dia belum kerja. 15% itu dari kelebihan dari apa namanya? Omset ya, Kak? Omset, Bukan net kotor. profit atau apapun, dari omset. Kita sampai berantem di situ. Kok kalian kasih? Ya karena kita berantem gimana? Kita udahlah mikirnya dia lebih butuh kali dari kita. Padahal itu adalah penjualan, itu Iya bisnis dong. 15% dari bisnis apa nih? Dari bisnis kita Dari yang bisnis. udah jalan. Penjualan jalan. skincare sendiri ya? Bukan, Dari- yang yang dari udah bisnis total kita yang bisnis udah Dua jalan. yang udah ada itu? Iya. Yang belum berkembang kan dia kan harusnya Yang belum berada urusan dia. Kita sudah buka dari 2018. Dua yang sudah established ini dia minta Established 15% dan itu ada bukti transfernya. Oke, kita lihat jawaban dari Ibu Lina Teguh berikut ini. Rumah cantik itu adalah nantinya itu yang mereka inginkan tempat menjual skincare dan produk kosmetik, mungkin ada perawatan-perawatan, tetapi kan ranah kami tidak di situ. Ranah kami adalah mendampingi pendesainan rumah cantik, pendampingan. Jadi kami tidak membuatkan, tidak ini. Oke, gitu. Ini yang lebih lucu lagi, dia bilang pendampingan. Buat apa kita bukan orang bodoh yang mau bayar 5 miliar hanya untuk pendampingan? Usaha kita udah jalan. Hello, kamu yang di sana, usaha kita udah jalan. Jangan kamu pikir kita orang miskin, orang kampung, terus kamu bilang dengan ini pendampingan kita tidak mungkin bayar 5 miliar. Tolong kamu jangan seperti itu. Sabar. Kamu itu jahat sekali, tau nggak? Kalau kamu ngomong kayak gitu, saya baru usaha, suami saya baru usaha, kita sudah usaha dari 2010 dan brand yang kamu masuk kita sudah mulai dari 2018. Baru kamu bilang pendampingan. Saya tidak mungkin bayar kamu 5 miliar. Kalau kamu bilang pendampingan, saat kamu masuk kita sudah punya cabang di Karawang dan Bogor. Penjualan kita seluruh Indonesia bisa cek berapa ribu paket kita keluar setiap hari. Kalian bisa cek di semua sosial media kita berapa penjualan kita setiap hari. Oke. Kalau kalian bilang hanya pendampingan, luar biasa sekali. Baik. Sekarang kita ke Pak Jamal ya. Pak Jamal mungkin bisa menjelaskannya bahwa ini akan ada kontrak yang ditandatangani gitu ya. Di dalam kontrak yang ditandatangani itu kan ini kalau dengar ceritanya bahwa kalian diburu-buru untuk menandatangani kontrak begitu ya, padahal harusnya tanggal 30 kalian pada tangan kontrak, tapi kontrak itu tertulis tanggal 18 begitu ya. Sehingga kan alasannya adalah ya udah nih formalitas aja. Tapi ternyata di bulan depan mereka justru menggunakan tanggal 18 itu untuk meminta kalian membayar di tanggal cicilan. 15. Di tanggal 15 bahkan begitu ya. Jadi bukan tanggal 30. Oke. Pak Jamaluddin melihat apa lagi di dalam kontrak itu yang menurut Pak Jamal itu adalah sesuatu yang kemudian terjadi pelanggaran atau keanehan yang bisa juga menjadi sebuah klausul hukum lagi gitu. Ya, jadi yang pasti bahwa pertama kami menduga itu udah ada mensrea dari awal, dari rencana mereka untuk mau mengelabui, mau menipu dan menggelapkan apa yang menjadi hak dari klien kami. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena memang dari awal mereka sudah mengiming-imingi itu bahwa dengan kondisi kalian seperti ini, terus kami masuk dengan 33 juta followers, lalu kita buka cabang di mana-mana segala macam. Itu oke. Itu adalah fase yang lain. Tapi ketika masuk pada poin di mana ada klausul MOU itu, mestinya di mana-mana itu kalau ada namanya MOU harus disampaikan lebih awal, dipelajari, lalu kemudian masing-masing kita share. Ini cocok nggak? Kalau menurut kami seperti ini, menurut Anda bagaimana? Nah itu sudah tidak ada keseimbangan di situ. Itu pertama. Yang kedua dari sisi waktu itu juga sangat dalam hukum itu titik koma pun juga itu juga jadi soal. Apalagi ini soal waktu. Ditandatangani tanggal 30, tapi di situ dicantumkan tanggal 18 di MOU-nya. Kemudian dalam bunyi MOU itu setiap bulan itu tanggal 15 itu harus klien kami membayar mereka 100 juta selama 40 kali. Nah, itu fase yang lain. Fase yang berikut lagi pertanyaannya adalah bahwa mereka melaksanakan itu semua atau tidak. Karena kan apa yang kita lakukan itu atas dasar trust, kepercayaan antara satu dengan yang lain. Nah, jangan kemudian ketika 1 miliar sudah dikasih setiap bulan 100 juta selama kurang lebih 6-7 bulan, tapi mereka selalu ada alasan aja untuk ya udah kita ke luar negeri dulu, ya udah kita bikin apa dulu, ya udah kita ke masjid dulu, ya udah kita bikin acara di hotel dulu, yang pada akhirnya juga semua itu nggak pernah terjadi, dan disitulah mensreanya di situ. Oke, jadi ya kalau dibilang ada rencana, tapi rencananya beda
berbeda sekali dengan apa Betul. yang direncanakan sebelum penandatanganan MOU. Benar sekali, Saat Mbak. pergi ke luar negeri itu ya kan sempat cerita bahwa kalian diminta untuk pergi ke luar negeri dengan first class, 4 tiket begitu ya, dengan alasan bahwa lihat nih artis-artis selebriti pergi sekali betul. dengan first class, difoto berkali-kali gitu. Itu seolah-olah seolah aku menduganya ini kayak sebagai portfolio bahwa ini loh sukses gitu ya. Jadi kayak branding tanda kutip gitu ya. Dimana kalian yang harus keluar biayanya begitu ya. Termasuk asuransi perjalanan. Termasuk asuransi pajak. Tapi kalian akhirnya gak jadi pergi ya? Tapi kan kami semua udah bayar dan ketika di refund itu kan 3 hari sebelum berangkat udah potongannya. Kenapa batal waktu itu? Ya karena gini, Kak Feni, kita tuh pulang dari Mekah itu tuh kayak kita tuh ke Mekah tuh kayak emang kita tuh minta sama Allah, ini kok udah setiap bulan tuh bisa pengeluaran tuh 8 kali, 6 kali gitu ya, apa aja gitu ya yang berurusan dengan dia kemauan gitu. Yang tidak ada dalam MOU. Tidak ada dalam MOU. Jadi misalnya kayak dia suruh kita ganti packaging, ganti apa, itu kan uang ya kan. Sekali kita ganti produk tuh ratusan juta. Kali berapa puluh produk kita punya bukti itu di kepolisian segini. Gitu yang keluar gitu uangnya. Akhirnya kita pergi umroh, terus kita doa di Raudo sebanyak-banyaknya, pulang-pulang tiba-tiba kita mau lihat MOU. Ternyata di MOU itu bacanya gini, kalaupun pihak MT dan LT yang membatalkan, maka kita tetap harus bayar 5 miliar. Oh, kita tahu, disadarkan itu bahwa dari awal kerjasama ini sudah jahat. Berarti kan kapanpun dia bisa membatalkan kerjasama ini. Itu yang saya langsung, kita berani dan di situ kita masih baik-baik. Kita paksa tim kita untuk chat beliau untuk posting. Kita nggak minta posting apapun, kita nggak minta. Dia alasan lagi website. Kita sudah bayar ke tim mereka website dan kita dari awal 2018 brand kita sudah punya website. Web store ya, Web store, lebih tepatnya. aplikasi, gitu. Dan dia bilang tunggu aplikasinya jadi, tidak perlu Pak, pakai web store kita yang sudah ada, yang Bapak tahu itu, dan dia sudah tahu dari bulan Agustus tanggal 30. Oh, sudah ada. Sudah ada. Bikin lagi gitu ya. Dan tiba-tiba dia posting tanggal 3 Maret tidak sesuai dengan brand usaha kita, dia malah memposting usaha Omiyage kita yang memang sudah jalan. Oke, karena pada saat posting saya sudah bedakan nomor handphone, maka saya pengen lihat benar nggak yang dia bilang problem happy, benar nggak yang dia bilang diusir dari server saking ramenya. Itu perkataan dia. Ternyata alhamdulillah sampai detik ini Bapak dan Ibu tidak pernah ada yang beli di nomor itu dan nomor itu masih ada. Oke. Ada juga di dalam press conference itu mengatakan bahwa mereka merasa bahwa akhirnya tidak menjalankan apa yang ini karena melihat bahwa ada problem nih dengan produknya. Katanya produk Jepang, ternyata bukan gitu ya. Oke, pernahkah kalian mengklaim bahwa produk kalian itu memang produk dari Jepang? Begini, yang pertama, skincare, siapapun yang beli termasuk Cafe Niros, BPOM itu di kemasan pasti ada PT dibuat oleh. Ya. Ya, gimana saya mau klaim kalau di situ ada bacaan Bogor Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal Kami tidak sebodoh itu kita juga. tidak setolol itu, kita tidak sebodoh itu. Yang kedua, tanggal 15 Agustus dia itu ada chat saya tentang dia menawarkan menjadi apa dia bilang? Reseller? Bukan apa? Retainer. Bukan yang program-program yang kita suruh isi itu loh. Pointers. Dia kirim pointers itu ada bacanya berbunyi program kerjasama Kanemochi Indonesia dengan MTSC. Dia yang tulis dan itu semua tim IT bisa buka. Saya bebaskan. Iya, saya bebaskan. Siapa tahu Bu Sarah error atau ngedit gitu kan? Silakan. Kepolisian Artinya bebas. apa? Maksudnya artinya apa? Artinya kalau dia tulis Kanemochi Indonesia, mana mungkin dia tidak tahu kalau produk itu dari Indonesia. Oke. Gitu kamu. Itu kan. Terus yang ketiga, satu lagi. Semua produk kita dia tahu bahwa kita importir Cina dan Bandung. Iya kan? Karena kita beberapa kegiatan dia suka telepon, bisa nggak ke Jakarta? Saya lagi di Bandung, lagi di konveksi, lagi di tempat produksi dan sebagainya. Kenapa bisa dia mengklaim bahwa dia tidak tahu produk itu bukan dari Jepang? Dan dia sudah ke kantor 4 kali dan itu ada fotonya, ada kardus bertuliskan Chinese. Aku bilang ini bukan Jepang, ini Cina. Baru sekarang kenapa kamu bilang itu produk dari Jepang? Ada kerjasama kok nggak tahu itu. Nggak tahu, berarti kamu makan uang apa selama ini kerjasama? Sabar Bu, oke yang berikutnya. Zolim, Ibu kalau nonton ini jangan marah lagi ya. Bukan ini zolim, maksudnya soalnya ibu ini sempat ya itu ya pihak sana sempat bilang ya masa Pak itu disuruh jadi brand ambassador. Ya kita juga nggak sebodoh itu mau nyuruh dia jadi brand ambassador. Sabar, kita lihat yang berikut ini. Masa saya harus panggil orang lagi lihat kontraknya. Jadi pendampingan itu ada orang menggunakan pria 67 tahun sebagai brand ambassador, apalagi wajahnya dipakai di skincare-nya. Skincare itu loh. Jahat
itu gitu loh Kak Feni. Aduh, sabar ya. Oke, mungkin kita udah melihat sedikit gitu ya pernyataannya bahwa salah satu yang memberanikan kalian itu bahwa kerugiannya sudah bukan cuma material yang kalian rasakan, tapi juga secara moral juga begitu ya. Banyak. Karena yang tadinya kalian punya bisnis ya ada gitu pemasukannya, sekarang bahkan sampai harus berhutang. Betul ya, sampai dan berhutang. Bukan nol lagi tapi udah minus, Mbak. Minus. Tapi kan awal-awal kan kalian memang hanya, kita tahu hanya kemudian ada laporan gitu ya. Tapi apa yang membuat kalian kemudian juga berani speak up ke media begitu untuk membuka kasus ini? Nah, terus terang kemarin kita ngobrol sama Mbak Syara segala macamnya, terus kita juga sempat dimediasi oleh teman kita lawyer juga gitu kan. Cuman dari mediasi itu rasanya kok mereka tetap nggak mau kembalikan uang kami gitu kan. Dan di sisi lain 1,7 M istilahnya uang fresh yang kita berikan ke mereka itu bener-bener jerih payah kami dari nol, itu istilahnya uang untuk bayar supplier segala macamnya Kak Feni gitu kan. Akhirnya Mbak Syarah tanya ke temennya lagi, minta dikenalin dengan lawyer dong gitu kan. Dan akhirnya dikenalkan dengan Pak Jamal ini, dan kita ngobrol di kantornya Pak Jamal panjang lebar segala macamnya, kita jelasin dari A sampai Z-nya. Akhirnya Pak Jamal mensupport kami, istilahnya membackup kami dan membantu kami untuk berani speak up seperti ini Kak Feni. Oke, baiklah. Gitu. Jadi harapannya juga apa, supaya orang lebih berhati-hati juga. Betul. Harapannya ya semua orang ketika kerjasama dengan siapapun harus berhati-hati, istilahnya jangan apa ya, jangan mudah percaya, dan idealnya sih pakai jasa lawyer atau notaris lah gitu kan, karena jasa mereka pun juga sebenarnya nggak mahal dibandingkan dengan nilai kontrak atau masa depan bisnis kalian seperti itu. Apa yang membuat kalian pada saat itu percaya? Kalau boleh sebutkan 3 hal yang membuat kalian tuh percaya. Sahabat super yang baik hatinya. 2. Itu selalu dibilang. Yang kedua, dia itu selalu doktrin kita dengan, kamu lihat deh Billions Group segede apa itu sampai ditangkap polisi. Berarti kan gede banget. Saya bukan lihat dari segi negatifnya ya, tapi berarti komunitas dia kata dia besar. Yang ketiga? Yang ketiga, ya janji-janji dia dengan angan-angan. Saya sampai dijanjiin tidur di ranjang 25 miliar, mandi di toilet, itu ada chatnya. Ya, jadi saya bukan cuma ngomong ya, buat ibu yang mau lihat chatnya siapapun saya akan kasih kalau kalian memang orang yang ahli di bidangnya. Saya akan berikan bukti. Dan kalian merasa bahwa pada saat itu pendekatannya amat setiap hari. Saya itu kalau ditelepon kayak orang lebih dari ditelepon pacar waktu saya pacaran sama Mas Inyo. Saya tuh ditelepon bisa 4 jam, 3 jam, 5 jam. Sampai saya dulu mikir kayak gini ya, ini orang nggak punya kerjaan apa gimana ya? Kalau saya kan, maksudnya gini, saya tuh orang nyari duit. Jadi 1 jam ditelepon itu kayak, tapi saya tuh mau, Bu, aku mau, sebentar Bu Sarah, ini kan masa depan kita. Ini makanya saya minta kepolisian Republik Indonesia silakan buka rekaman suara telepon. Baik, Bu Syarah. Mas Jamal, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Mudah-mudahan yang terbaik polisi bisa menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan keadilan gitu ya, buat semuanya juga, tapi buat kita semua juga untuk belajar gitu ya. Ketika kita melakukan sebuah kerjasama gitu ya, memang kan harus hati-hati kalau menandatangani kontrak. Jangan pernah mau dibilang, aduh ini kan hanya formalitas. Tidak, kontrak itu mengikat, jadi bukan cuma formalitas gitu ya. Yang kedua adalah yaitu jangan mengambil keputusan karena kita diburu-buru. Diburu-buru itu kan kadang-kadang juga kan kadang nggak sempat mikir ya. Jadi kalau sudah mulai begitu mungkin itu juga harus ya lebih sabar lagi, waspada gitu. Dan selanjutnya bahwa ya mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran baik bagi kita. Bisnis pasti ada risikonya gitu kan ya. Tapi ya mudah-mudahan ada pelajaran baik lah. Saya nggak berani ngomong panjang-panjang.